Jumpa lagi dalam Info Sehat Club Gizi. Saya Dr. Veronica Wijaya, spesialis gizi klinik. Pada sesi kali ini kita akan membahas seputar tentang beras. Diet yang salah sering dimulai dari asupan beras. Karena orang-orang berpikir, aduh gak boleh nih makan nasi. Atau aduh saya udah makan nasi merah, kenapa sih berat badan saya nggak turun-turun? Simak terus ya Q&A-nya. Pertanyaan pertama yang paling sering kita temukan adalah, dok, saya lagi diet, boleh nggak sih makan nasi? Gimana? Penjelasannya, pertama, tentunya boleh. Orang diet tetap boleh makan nasi. Nasi merupakan bagian karbohidrat yang berperan penting memberikan energi pada tubuh kita. Sehingga boleh tetap makan nasi, asal porsinya dijaga. Jika kita tidak makan nasi tapi kita masih makan snack yang lain seperti kue, biskuit, mie, pasta, tentunya itu akan menggagalkan diet kita. Pertanyaan kedua yang paling sering juga ditanyakan, dok, perlu nggak sih saya ganti nasi saya jadi nasi merah atau beras yang lain? Sekarang kan ada beras hitam ya. Jawabannya adalah nggak perlu jika memang tidak suka. Jadi porsi nasi merah, nasi hitam, nasi putih dengan porsi yang sama memiliki kandungan kalori yang tidak terlalu berbeda. Jadi kembali lagi atur porsinya. Tapi memang beras merah, beras hitam, atau beras warna-warni lain memiliki keunggulan yang lebih banyak dibandingkan beras putih. Antara lain misalnya antioksidan, serat, kandungan besi. Jadi masing-masing beras itu memiliki keunggulan masing-masing. Pertanyaan ketiga, untuk pasien diabetes nih misalnya, saya makan beras merah tapi kok gula darah saya tetap naik. Ternyata dari hasil penelitian, beras merah nggak selalu indeks glikemiknya lebih rendah loh. Hati-hati ya, indeks glikemik atau kecepatan makanan menaikkan kadar gula darah dalam 30 menit pertama tidak hanya ditentukan oleh warna beras, tetapi juga ditentukan dari jenis berasnya, kandungan dalam berasnya, sehingga nggak melulu beras merah itu pengaruh loh. Beras yang baik dan memiliki kandungan indeks glikemik yang rendah antara lain adalah beras yang kandungan namanya amilosa dibandingkan amilopektinnya. Kandungan amilosanya ini lebih tinggi, sekitar 27%, di atas 20%. Rata-rata beras itu memiliki kandungan amilosanya hanya sekitar 20%. Di Indonesia ada beras namanya beras cisokan. Ini telah diuji dan indeks glikemiknya ternyata berkisar 38. Dan itu indeks glikemiknya termasuk indeks glikemik yang rendah. Pertanyaan keempat, akhir-akhir ini banyak berita tentang merendam beras. Perlu nggak sih kita merendam beras? Memang benar berdasarkan jurnal ilmiah bahwa merendam beras itu dapat menurunkan kadar arsenik dan kadmium yang merupakan logam berat, serta juga menurunkan fitat yang disebut-sebut sebagai antinutrien. Tetapi hati-hati, jika kita menggunakan beras putih ini kandungan vitamin, terutama vitamin B dan mineralnya sudah sangat sedikit. Tentunya dengan perendaman, hal ini dapat semakin menurunkan nutrisi yang ada dalam beras. Pertanyaan kelima, orang-orang sering menanyakan, dok, perlu nggak sih saya makan nasi kemarin, terutama untuk pasien diabetes? Orang diabetes sering menanyakan hal itu karena menganggap makan nasi kemarin dapat menurunkan atau menstabilkan kadar glukosa darah atau gula darah. Ternyata memang ada penelitiannya bahwa dengan mendinginkan nasi pada suhu tertentu, umumnya sekitar 3 derajat Celcius dalam overnight, kemudian memanaskannya kembali, tetap dapat mempertahankan namanya resistant starch atau pati yang tidak dapat diserap, sehingga stabilisasi gula darah dapat terjaga. Tetapi hati-hati, jika cara pemanasannya tidak tepat, cara penyimpanannya tidak tepat, dan suhunya juga tidak tepat, hal ini dapat berpotensi menyebabkan penyakit yang lain. Tadi itu merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan. Jika teman-teman ingin menanyakan hal lain, teman-teman dapat meninggalkan komentar.
Lalu jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.